Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Halo Bedikers. Rapat kerja Komisi 1 DPR RI yang membahas anggaran di tubuh TNI tampak tak baik-baik saja. Sebab anggota DPR RI, Effendi Simbolon, dengan beraninya menyoroti ketidakharmonisan antara Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung. Menurut Effendi Simbolon, ego dari Panglima TNI dengan KSAD telah merusak tatanan di tubuh TNI. Menarik, jika kita mengupas seperti apa sosok Effendi Simbolon di balik keberanian yang mengoreksi TNI. Mari kita bongkar. Memiliki nama lengkap Effendi Morasakti Simbolon, adalah pria yang cukup penting dan berpengaruh dalam kursi pemerintahan DPR RI. Akrab disapa Effendi Simbolon, memulai bangku pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri Cendrawasih, Banjarbaru. Selama 6 tahun bersekolah, Effendi Simbolon lulus dari SD dan melanjutkan studinya di SMP Negeri 41 Jakarta. Kemudian Effendi Simbolon masuk ke menengah atas dengan bersekolah di SMA Negeri 3 Jakarta. Sebelum terjun ke dunia politik, Effendi Simbolon sempat berpikiran untuk menuruti jejak sang ayah, yaitu menjadi anggota TNI. Sayangnya pada saat itu, Effendi Simbolon tak bisa ikut tes dikarenakan usianya baru menginjak 17 tahun. Sementara persyaratan ikut seleksi Akmil, minimal calon pendaftar harus genap 18 tahun. Tapi Effendi Simbolon tak putus asa, gagal di TNI, pria kelahiran 1964 ini pindah haluan. Effendi kembali melanjutkan pendidikannya dengan masuk ke Universitas Jayabaya. Berkat kerja keras dan kehebatannya, dalam menata masa depan yang lebih cerah, Effendi Simbolon pindah ke perguruan tinggi luar negeri untuk mengambil S2-nya di Universitas Carleton, Amerika Serikat. Hanya dalam kurung waktu 1,5 tahun, Effendi Simbolon lulus dan direkrut ke perusahaan industri Petrochemical Corps. Dari sini, Effendi Simbolon terlebih dahulu menjajal peruntungannya di beberapa perusahaan ternama Indonesia. Seperti menjadi asisten direktur Jayanti Group, Bimantara Group di PT Chandra Asri dan PT Sinar Alam Lestari, dipercaya sebagai konsultan PT Pupuk Kaltim, dan terakhir, Effendi Simbolon sempat menjabat sebagai direktur PT Kaltim Parna Industri. Oke, kira-kira sejak kapan Effendi Simbolon menjadi anggota dewan? Jadi ayah dari 4 orang anak ini memulai profesi barunya sebagai anggota DPRD pada tahun 2004. Waktu itu Effendi Simbolon adalah anggota DPRD Jakarta II. Hari-hari Effendi Simbolon sebagai pejabat cukup moncer, hingga ia diberi kepercayaan menjadi pemimpin PB Lembaga Karate Do Indonesia pada tahun 2008. Dan pada tahun 2013, untuk pertama kalinya Effendi Simbolon berminat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Sayangnya Effendi Simbolon belum bisa menggapai keinginannya itu, karena dari hasil perhitungan suara, Effendi Simbolon hanya menempati posisi kedua dalam perolehan suara terbanyak. Meski kalah saing menjadi gubernur, namun hal itu tak bermasalah pada karir Effendi Simbolon sebagai anggota DPR. Justru sejak tahun 2019 lalu, Effendi Simbolon masuk di jajaran Komisi 1 DPR RI. Selama kurang lebih 18 tahun jadi wakil rakyat, Effendi Simbolon cukup dikenal di kalangan politik dengan segala kritikannya. Seperti yang dirilis media Indonesia di tahun 2019, bahwa pengalaman Effendi Simbolon duduk 15 tahun di kursi DPR telah menemukan kekurangan yang cukup besar di tatanan pemerintahan negara. Effendi Simbolon menginginkan kalau generasi masa depan Indonesia bisa mencontoh Jepang, yang nilai kebangsaannya tak berpengaruh dari dalam maupun luar, bermental kuat dan etos kerjanya sangat baik. Kira-kira Effendi Simbolon menyindir Pak Presiden atau seluruh kalangan pejabat? Untuk lebih paham, mari kita lihat bagaimana sepak terjang Effendi Simbolon dalam urusan kritik-mengkritik. Sebagai politisi yang tegas, Effendi Simbolon tak pernah pandang bulu apalagi soal jabatan. Sekali salah di mata atau menurutnya kurang, Effendi Simbolon cukup aktif menyampaikan pendapatnya kepada publik. Misalnya pada tahun 2015 lalu, Effendi Simbolon berani mengkritik kinerja Jokowi Ma'ruf, yang saat itu baru memimpin negara Indonesia selama 100 hari. Tapi justru seperti saya terkaget-kaget, loh kok kebijakan yang diambil begini?
Bedigger sudah bisa dibayangkan ya. Padahal kalau kita pikir kembali, Jokowi dan Effendi Simbolon satu kader sama-sama dari PDI Perjuangan. Tapi untuk kepentingan orang banyak, apalagi menyangkut masyarakat Indonesia, Effendi Simbolon cukup cekatan memberi komentar pedas termasuk di raker Komisi 1 kemarin. Bukan cuma pejabat tinggi saja yang tak luput dari perhatian Effendi Simbolon, sebab sesama teman kerjanya di DPR juga turut dikomentari soal praktik kotor yang didapat dari anggaran pemerintah. Melihat JPNN.com, Effendi Simbolon pernah membeberkan kalau sebagian anggota DPR sebetulnya banyak yang berperan sebagai pemerintah secara langsung dan ternyata hal ini sudah berlangsung sejak lama. Waduh, aku baru tahu loh Bedikers. Jadi beberapa anggota DPR kerap merancang APBN untuk daerahnya masing-masing. Jika diterima, anggota DPR yang mengusulkan rancangan ini akan diberi anggaran. Nah, untuk kasus korup, suap, dan sebagainya, rawan terjadi saat situasi seperti ini. Menurut Bedigers gimana? Belansir Detik, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal dengan nama KPK sempat memberitahukan jumlah harta Effendi Simbolon pada Januari tahun 2013 lalu. Dari hasil laporan politisi yang telah berusia 57 tahun ini, tercatat ada 57,7 miliar rupiah yang Effendi miliki. Sebagian besar kekayaan Effendi Simbolon berasal dari tanah dan bangunan, di mana ada 11 aset yang tersebar di daerah Jakarta Selatan dan di Sumatera Utara. Diketahui nilai tanah plus bangunan Effendi Simbolon mencapai 44,1 miliar rupiah. Di kendaraan, Effendi Simbolon punya 10 mobil mewah dan klasik. Ke-10 mobil itu diantaranya ada Jeep Rubicon, Toyota Alphard, Mercy, dan Honda Odyssey. Total aset kendaraan Effendi Simbolon diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Untuk kediaman diketahui Effendi Simbolon tinggal di Kompleks Depnaker, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sangat disayangkan banget karena rumah Effendi Simbolon kurang terekspos ke sosial media. Sehingga kita nggak bisa ngelihat semewah apa rumah kader PDI Perjuangan itu. Dan dari awal aku jelasin harta Pak Effendi Simbolon. Bedigers masih ada yang penasaran nggak? Kalau aku sih jangan ditanya karena data-data kekayaan Effendi Simbolon bersumber pada LHKPN tahun 2013. Berarti sudah 9 tahun berjalan harta dari Effendi Simbolon tak ada yang tahu. Menariknya, pada laporan LHKPN 2012, kekayaan Effendi Simbolon hanya mencapai 16 miliar rupiah. Cukup mengejutkan bukan? Selama 1 tahun berjalan, kekayaan Effendi Simbolon anik 41 miliar rupiah di tahun 2013. Menurut Bedigers, di tahun 2022 sekarang, kira-kira berapa kekayaan dari Effendi Simbolon? Apakah sudah mencapai angka triliunan atau malah berkurang? Jangan lupa silahkan komen di bawah ya.